Seringkali anak-anak Tuhan kebingungan ketika menantikan janji Tuhan. Mereka berkata, kenapa ya janji Tuhan belum datang juga? Apakah karena saya punya dosa? Jangan-jangan dosa menghalangi saya untuk menerima janji atau kebaikan Tuhan. Mereka seringkali mengambil dari Yesaya 59 ayat 1 yang berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Lalu dikatakan, yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengarkan, ialah segala dosamu. Jadi, yang membuat orang tidak menerima janji Tuhan, entah itu berkat, entah kesembuhan, entah itu jodoh, apapun itu, seringkali kita berkesimpulan itu adalah dosa. Karena Yesaya 59 ini tidak dibaca secara keseluruhan. Karena di ayat 20 dikatakan begini, sampai apa? Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Jadi ayat itu menceritakan bahwa yang menghalangi kamu menerima janji Tuhan adalah dosa. Sampai datang penebus untuk Sion. Dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, demikianlah firman Tuhan. Sampai datang penebus. Siapa yang dimaksudkan di sini? Yesus. Kenapa penting kedatangan Yesus? Kenapa penting Yesus menebus hidup saudara? Dalam terjemahan asli disebutnya exagorazo, membayar lunas semua dosa saudara. Karena tadi masalahnya yang membuat kita tidak menerima janji Tuhan adalah dosa. Itu sebabnya Tuhan harus membayar dosa saudara supaya saudara dan saya layak untuk menerima janji Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Bagaimana dia membayar semua dosa kita? Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Jadi Yesus harus mati menumpahkan darahnya untuk menggantikan saudara dan saya. Terjadi pergantian saudara. Kenapa dikatakan pergantian? Yesus yang tidak berdosa dihukum menggantikan kita, supaya kita yang berdosa justru diselamatkan. Di mana itu dikatakan? Di dalam Yesaya 53. Saudara bisa membaca keseluruhan kitab Yesaya, tapi saya baca 3 ayat. Dikatakan begini dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina, dihindari orang. Siapa itu? Yesus, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam. Yesus tertikam karena pemberontakan saudara dan saya. Perhatikan, Yesus tertikam karena siapa yang memberontak? Saudara dan saya. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Lalu firman Tuhan katakan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Benar? Mata kita yang melihat salah, Yesus yang dipukul. Lidah kita yang mengucapkan dosa, Yesus yang dipukul. Yesus menggantikan kita, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Jadi peristiwa kayu salib adalah peristiwa penebusan. Apa itu? Mengganti yang berdosa supaya yang berdosa diselamatkan. Maka Yesus yang tidak berdosa harus dihukum. Sekarang saudara dan saya statusnya apa? Roma 3 ayat 24 firman Tuhan katakan, kita dibenarkan cuma-cuma karena penebusan Yesus Kristus. Saudara dan saya sekarang sudah dibenarkan, sudah disucikan melalui penebusan Kristus secara cuma-cuma di kayu salib. Ini yang disebut dengan kasih karunia Tuhan. Kau diselamatkan bukan karena kamu baik, tapi karena Yesus baik, mau mati menggantikan engkau dan saya.
sekarang saya layak gak untuk menerima kebaikan Tuhan? Layak. Karena apa? Yang tadinya dosa yang menjadi penghalang sudah dibayar lunas di kayu salib. Sekarang kamu boleh datang ke Tuhan, mengharapkan janji Tuhan tergenapi di dalam hidup. Tuhan memberkati.